Latifain Yusuf yang ngechat Bapak. Di sini saya sama teman saya juga mau Ya, ya. wawancara. Oke, saya Hasna Fadila Khairunisa. Kita dari Fakultas Psikologi UHAMKA, Pak. Eh, jadi kami dapat Di mana? tugas. UHAMKA di mana, Pak? Enggak kedengeran. Ya, di mana uang muka itu? Di Jakarta, Pak. Iya, di Jakarta Selatan, di Oh, Kebayoran. Muhammadiyah, Pak. jauh Iya. banget ya. Iya. Belum pernah kesana. Terus gimana dapat info terkait saya gitu? Oh. Jadi saya ada nge-follow dosen saya di UHAMKA, Gunisa namanya. Nah, kemudian saya cek-cek ternyata Terus ada Bapak gitu. Jadi saya memang banyak ngechat psikolog sih, Pak, kebetulan. Ya. Indonesia ya. Siapa Iya. Indonesia ya? Kalau di IG-nya sih kayaknya Ica siapa gitu, Pak? Oh, Bu Ica. Iya. Iya, Ica Rizky ya. Iya, Iya, betul, benar. betul. Oh, iya, 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 iya. Itu teman Bapak ya, Pak? Terus lanjut. Oh. Iya, teman ini sih di sosial media aja gitu. Oh. Sering diskusi lewat sering diskusi lewat DM waktu itu. Cuma saya nggak tahu kalau beliau tuh dosennya UHAMKA. Iya, Pak. dosen paham. Begitu sih ceritanya. Oke. Baik. Jadi sebelum itu Pak izin Jimit ini kami rekam ya Pak buat bukti ke dosennya gitu. Terus sebenarnya ada Oh, dosennya Bu Ica berarti ya? bukan, kalau untuk matkul ini dosennya Pak Aryo, tapi bukan. kami pernah diampu oleh Bu Nisa. Iya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Oke. Jadi sebelumnya kami sudah ngasih informat konsen sama Bapak. Jadi kami minta tolong diisi Pak. Iya, Pak. Oh ya, Iya. itu nanti form konsennya itu boleh nggak diisi oleh adik-adik? Nanti iya, tanda Pak. tangannya saya kirimkan aja. Oh, Oke, boleh boleh. Pak. Boleh. Iya. Jadi Terus biar nanti gimana? iya nggak apa-apa Bapak dilanjut aja dulu. Mohon maaf. Ya, nanti tanda tangannya saya kirimkan ke adik-adik gitu. Oh, oke. Nanti tulis saja di situ misalkan Oke, baik. info konsen kan terkait persetujuan ya. Iya, benar. Betul. Ya, nanti saya kirimkan tanda tangannya aja. Oke. Oke, Pak. Soalnya saya sering lupa. Oke, baik Pak. Baik, kita mulai aja kali ya, Pak. Boleh. Maaf Pak, sebelum itu jadi sebenarnya ada CV yang harus diisi. Dosen kami nyuruh kayak gitu. Jadi mungkin abis Zoom ini kami kasih CV-nya, nanti kami yang ngetik aja di file itu, Bapak kirim aja di WA keterangan-keterangannya. Nanti saya kirim TV berarti ya? Iya. Oke. Oke, boleh. Oke. Kita mulai ya Pak. Izin. Kemungkinan saya kirim besok ya kan. Soalnya itu di rumah sakit deh. Oke Pak. Oke, Pak. Oke, langsung aja. Iya oke. Boleh diceritain nggak, Pak? Oke, boleh. Step by step Bapak melalui pendidikan ini sampai menjadi seorang psikolog. Oke, saya ceritain dari awal ya. Step by step ya, pertama kita kuliah ya. Waktu itu saya kuliah satu swasta namanya di Universitas Teknologi Yogyakarta. Itu kuliah kurang lebih selama 4 tahun. Terus setelah itu saya kerja. Saya masuk kuliah itu tahun 2012. Nah, kemudian 4 tahun, jadi lulus sekitar tahun 2016. Nah, itu saya sempat kerja sebentar. Lalu saya lanjut kuliah di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, itu tahun 2018 awal. Itu saya mengambil magister profesi psikolog klinik. Waktu itu ada psikolog profesi ini ya, psikolog profesi umum ya.
jadi S2 plus profesi gitu. Oke. Eh, Suara saya terdengar nggak, Di? Terdengar Pak. terdengar Pak, tapi mungkin sinyalnya agak nggak tahu sinyalnya kami atau di bapaknya, kami juga bingung. Ya, kayaknya di sini deh, karena di sini lagi hujan ini. Oh, oke, baik. Hujan tuh. Tadi, oh ya tadi S1-nya Universitas Teknologi Yogyakarta ya. Oke. Terus S2-nya itu di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jadi S1 S2-nya itu di Jogja semua gitu. Oke. Kalau kuliah itu biasanya profesi campur tesis. Hmm. Nah, kalau sekarang kan ada profesi psikolog umum. Kalau waktu kami dulu masih kurikulum lama. Jadi S2 plus profesi psikolog pemilihan kita itu kemana gitu. Nah kebetulan saya ngambilnya psikolog klinis yang psikolog klinis begitu. Oke. Terus di S2 itu ada semacam setahun itu kita teori dulu. Nah, setelah teori itu baru nanti setahun setelahnya itu kita melakukan semacam praktik atau koas. Kalau di dokter mungkin koas ya. Itu koas itu semacam kayak untuk mendapatkan untuk menempuh profesi gitu. Nah, jadi koasnya itu di rumah sakit jiwa dan di puskesmas waktu dulu gitu. Dan biasanya di sini kita menangani kasus-kasus individu, baik kasus anak, kasus remaja maupun kasus dewasa. Dan satu kasus kelompok serta satu kasus komunitas. Nah, kalau kelompok itu ya kasus kelompok yang memiliki masalah yang sama. Misalkan di puskesmas nih contohnya, ada ibu hamil yang ada komunitas ibu hamil, misalkan dari komunitas itu kita memberikan screening kayak data awal untuk melihat apa sih masalah yang sering terjadi kalau gitu, atau di semester kedua atau semester ketiga gitu. Dan di sini nanti kita melakukan screening, misalnya kecemasan nih, dan nanti dari kecemasan itu kita bisa ngambil mana nih skornya yang paling tinggi. Nah itu yang kita macam terapi, misalkan terapi untuk mengurangi kecemasan kayak gitu. Itu yang kasus kelompok. Nah kalau yang kasus komunitas itu kita melakukan penyuluhan plus program. Kita membuat sebuah program, misalkan kayak dulu itu kayak membentuk pick air gitu, pick air pada kelurahan, dan pick air ini nanti yang melakukan penyuluhan agar tingkat pernikahan dini itu sebenarnya bisa menurun. Jadi kalau komunitas itu lebih kepada satu wilayah yang kita intervensi, begitu ya. Oke, baik Pak. Terus lanjut ya Pak. Tantangan. Iya. Oke deh, saya lanjut lagi ya. Bentar, saya lanjut lagi. Oke. Terus setelah selesai dari profesi, kita lanjut ke ujian dari HIMSI waktu itu. Oh iya. Himpunan Psikologi. Kita ujian dulu. Setelah kita ujian, baru kita lanjut tesis. Jadi kita lanjut tesis itu untuk mendapatkan gelar MPSI-nya itu. Oh, iya. Jadi tesis itu semacam kayak skripsi mungkin ya, tapi mungkin kalau tesis itu referensinya lebih banyak, terus kajian ilmiahnya juga lebih komprehensif gitu. Oke. Dan biasanya kalau tesis itu kita melakukan eksperimen. Nah, jadi misalkan contohnya terapi A menurunkan B kayak gitu. Contoh atau kemarin saya itu kayak misalkan terapi bersyukur untuk meningkatkan resilient pada orang-orang yang mengalami diabetes mellitus. Oke. Kalau yang tesis ya. Itu kan MPSI itu kan pakainya tesis ya Pak. Kalau untuk psikolog sendiri itu ujian HIMSI kah atau gimana ya Pak? Kalau untuk gelar psikolog? Kalau yang HIMSI ya,
Kalau yang dari psikolog, gelar psikolognya itu ujian HIMSI. Kalau yang tesis itu ujiannya kampus. Jadi kampus yang dari dosen kampus yang apa namanya yang menguji kayak gitu. Sedangkan kalau yang psikolog atau profesi itu biasanya dari pihak HIMSI yang ada di sana gitu, HIMSI wilayah. Oke, baik. Terus kalau tantangan yang paling berat selama proses pendidikan berlangsung itu apa ya Pak? Terus gimana cara Bapak itu ngatasin tantangan tersebut? Tantangannya itu cukup banyak ya. Mungkin tapi sejauh ini memang kesulitan itu terkait dengan apa ya? Aduh, saya jadi lupa ya saking lamanya. Bentar. Sebenarnya tantangannya waktu itu lebih ke ini, ke prokrastinasi sebenarnya. Jadi kan banyak tuh banyak sekali kan laporan sebutannya klien ya kalau psikologi ya. Banyak sekali tuh laporan klien, sebenarnya lebih ke laporan sih yang capek kita ngetik kayak gitu. Jadi ada kan waktu kita praktik kan kita harus asesmen kayak wawancara, observasi kenapa masalah yang ada pada klien itu bisa timbul kayak gitu. Lalu bagaimana rancangan terapi atau intervensi yang akan kita berikan kepada kasus yang dialami oleh klien kayak gitu. Terus nanti kita membuat lagi kita merancang lagi intervensi apa yang cocok untuk klien kayak gitu. Belum lagi kita bertemu di setiap sesinya kayak gitu. Nah, menulis laporannya itu yang membuat hampir saya maupun teman-teman saya itu kayak ada malesnya kayak gitu, ada capeknya kayak gitu. Jadi cuma mungkin kalau kita nggak memiliki circle, kayak misalkan kan ada kan namanya kelompok ya, kelompok misalkan kayak kelompok mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, kalau kita tidak mendapatkan support system dari orang-orang terdekat itu, saya rasa ya tugas kita nggak akan selesai kayak gitu. Oke. Berarti cara Bapak ngatasinya? Nah, itu, Iya Pak, maaf lanjut aja. Biasanya cara menyelesaikannya itu ya kita ingin dulu sih, kita mengingat kembali tujuan kita kuliah itu untuk apa kayak gitu. Jadi ini kan tugas utama permintaan dari kedua orang tua gitu. Nah, jadi kadang kalau ada tawaran-tawaran nih, misalkan kerja jadi asisten dosen, atau mungkin jadi ada lowongan AED kayak gitu, itu biasanya kita abaikan, kita fokus ke tugas yang kita jalani saat ini kayak gitu. Itu sih lebih ke kembali lagi dengan tujuan kita di awal, lihat kita di awal apa tujuan kita untuk kuliah mengambil profesi ini. Yang pertama. Terus yang kedua itu lebih kepada support system dari teman-teman terdekat sih sebenarnya. Jadi kalau kita kesulitan, nanti kita gabung tuh, nanti di hari tertentu mungkin kita bisa kerja kelompok untuk membahas terkait dengan apa penemuan kita di tempat praktik masing-masing gitu. Nah, nanti kita kayak menulis, kayak berbagi cerita, kayak berbagi keluh kesah, kayak itu sih dua hal itu. Baik. Pak, kemudian boleh diceritain nggak proses Bapak memperoleh SIPP dari HIMSI? Itu tahapannya bagaimana, Pak? Oke. Jadi sebenarnya kayak SIPP sama SIPPK itu ada dua ya dia. Jadi SIPP itu diterbitkan oleh HIMSI, sedangkan SIPPK itu diterbitkan Menkes. Nah, jadi tahun ini, tahun 2017 itu psikolog klinis itu sudah diakui sebagai tenaga kesehatan. Oke. Halo? Iya Pak, iya. aman. Oke. Jadi kalau untuk pertama kan memang yang kita dapatkan adalah SIPP dari HIMSI ya. Itu kita dapatkan setelah kita selesai. Setelah kita selesai dari yudisium, dari sumpah, setelah selesai dari ujian HIMSI, kemudian ini dulu yudisium dulu, ini dulu sumpah dulu, setelah sumpah terus revisi, nah nanti lanjut lagi ke
tesis, ujian tesis, nah terus revisi tesis, nah baru kita yudisium. Nah di yudisium nanti baru kita sumpah profesi dari HIMSI. Nah setelah sumpah profesi itu baru kita dapatkan SIPP. Oke, jadi seperti itu ya Pak prosesnya. Ya, cuma nanti setelah dapat SIPP baru kita wisuda tesis wisuda S2-nya kayak gitu. Nah, Oke, sebelum oke. wisuda kan udah sumpah profesi ya dari HIMSI. Nah, nanti setelah lulus, karena Kamis yang psikolog klinis itu ada sumpahnya lagi, Dek. Nah, nanti Oh, sumpah yang kedua itu dari IPK. oh iya iya. IPK, Ikatan Psikolog Klinis. Nah, dari IPK ini diterbitkan lagi tuh SIPPK. Jadi ada dua Jadi, surat jadi gitu ya? ya 2 SIP, Iya, dua tapi SIP. SIP yang fokus saya pakai saat ini yaitu di IPK aja, karena kita kan udah masuk Pasyankes ya, fasilitas layanan kesehatan ya seperti rumah sakit kayak gitu. Jadi yang SIP PHIMSI itu tidak Gimana dong? saya fokus ke sebagai tenaga kesehatan saja. Jadi lebih fokus pada STR dan perpanjang SIPK gitu. Bapak, mohon maaf tadi jaringannya agak nge-lag, mungkin dari kitanya ya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Gimana? Jadi tadi jaringannya agak nge-lag. Tadi Bapak sebelumnya ngomong jadi nggak berfokus sama SIPP, lebih fokus sama SIPK gitu ya Pak? Oh iya, ya Oke. betul. Jadi saat ini saya memang lebih fokus ke SIPPK. Oke. Kenapa? Karena kan alasannya karena saya kan bekerja di Pasyankes ya, di fasilitas layanan kesehatan, yaitu di rumah sakit. Nah, rumah sakit kan kita harus memiliki STR dan SIPPK. Nah, jadi kan kalau SIPPK ini diterbitkan oleh Kemenkes, bukan HIMSI. Iya iya. Oke. Ya, oke. Jadi IPK itu di bawah Kemenkes. Ya, jadi memang yang saat ini yang saya fokuskan lebih ke SIPPK, bagaimana untuk memperpanjang surat izin praktik tersebut kayak gitu. Nah, untuk SIPP HIMSI sendiri itu udah saya abaikan, jadi nggak saya perpanjang. Oke, baik. Terus selanjutnya, apakah Bapak tetap mengembangkan kompetensi atau kemampuan dalam bidang psikologi? Kalau iya, sebutkan contohnya kegiatannya tuh apa aja ya, Pak? Pengembangan tetap ya, seperti contoh yang pertama itu lebih kepada pembelajaran ya. Nah, jadi pembelajaran itu adalah kita kayak mengembangkan kalau memperpanjang SIPP kan SIPPK kan otomatis kita mengembangkan diri ya. Nah, jadi mengembangkan diri itu biasanya kita lakukan dengan mengikuti webinar, seminar, pelatihan-pelatihan kayak gitu. Terus yang kedua, kita mengembangkan bagaimana pelayanan kita terhadap pasien gitu. Jadi kita menggunakan intervensi-intervensi terbaru atau metode-metode terbaru agar pasien itu tidak jenuh dengan intervensi yang kita berikan. Jadi misalkan contohnya intervensi kan, kalau intervensi CBT kayak itu kan udah sering kita dengar ya. Nah, jadi kayak mengembangkan intervensi semacam yang fototerapi kayak gitu, kayak mendapatkan insight dari sebuah foto-foto, berbagai foto-foto kayak gitu. Atau enggak kita memberikan semacam mindfulness atau apapun itu, kita kembangkan lebih update sesuai dengan teori yang relevan, yang terbaru kayak gitu. Jadi yang lama-lama itu jarang kita pakai, jadi kita lebih pakai yang intervensi yang berbasis media, kayak misalnya tadi yang saya gambar-gambar. Dan terakhir itu lebih ke pengabdian. Nah, kalau pengabdian tuh kayak kita melakukan penyuluhan, lalu kita kayak melakukan pendampingan TFI ya gitu, kayak korban-korban bencana alam, atau mungkin kayak semacam instansi-instansi yang membutuhkan penyuluhan kayak gitu. Nah, itu yang dari situ kita bisa kembangkan. Jadi biar
biar teori yang kita dapatkan itu lebih terupdate lagi. Oke. Oke, baik. Selanjutnya sudah berapa lama Pak berpraktik? Kalau berpraktek jadi psikolog sebenarnya itu udah sekitar 4,5 tahun mungkin ya, karena saya mulai jadi psikolog itu Setengah tahun. tahun 2000 berapa ya, 2021 itu udah mulai jadi psikolog. Berarti berapa tahun itu buat sekitar 4 tahun ya, sekitar 3,5-4 tahun lah. Oke. Pak. Iya, baik. Berarti kalau secara umum praktik Bapak pada latar apa ya? Pio, tadi klinis ya Pak latarnya? Ya betul, klinis. Oke. Kalau klinis itu kita nggak boleh mengambil ranah, kita nggak boleh mengambil ranah rekan sejawat yang lain kan. Oke. Jadi kalau klinis fokus klinis gitu. Oke. Terus? Oke, selanjutnya Pak, apakah pernah berpraktik pribadi dan terikat sebuah instansi? Kalaupun iya, apa perbedaan yang dirasakan dan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya itu, Pak? Apa tadi pertanyaannya? Pernah kerja di instansi ya? Ya, atau praktik mandiri? Oh, kalau praktik mandiri saya sejauh ini belum pernah ya. Tapi sebelumnya itu waktu SIPP saya masih aktif, itu beberapa saya mengikuti kerja di beberapa biro psikologi kayak gitu. Oke. Nah, terus setelah setelah dapat ASN nih di salah satu rumah sakit, nah jadi saya fokus di situ. Jadi saat ini memang saya bekerja di 2 rumah sakit ya. Nah, yang satu itu rumah sakit milik pemerintah atau RSUD ya. RSUD itu kan punya pemerintah kan. Nah, satunya lagi di RS swasta yang tadi saya kirimkan SIPPK-nya gitu. Oke. Dan kalau dilihat memang banyak perbedaan memang antara bekerja di instansi pemerintah, bekerja di instansi milik swasta gitu kan. Kalau yang swasta kita lebih dihargai aja gitu terkait keprofesian kayak gitu. Sedangkan kalau yang instansi pemerintahan itu lebih banyak politiknya. Jadi regulasi untuk psikolog klinis itu masih belum luas kayak gitu, masih minim. Jadi yang perlu kita lakukan adalah terus men-sounding diri, terus melakukan langkah promosi kepada masyarakat agar mereka paham bahwa di rumah sakit pemerintah itu ada psikolog klinis begitu. Oke, terus kasus apa yang paling menarik yang pernah ditangani, terus bagaimana penanganannya dan bagaimana perubahan yang dialami klien? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja Pak, tetap menjaga kerahasiaan data dari klien itu. Oke, ini kasusnya itu boleh apakah maksud saya kayak harus dewasakah atau di anak-anak atau bebas gitu? Oh, bebas aja menurut Bapak yang paling menarik aja gitu, yang pernah ditanganin. Sebenarnya semua menarik gitu. Oke. Terus sebenarnya semua menarik, tapi yang paling menarik itu adalah kasus-kasus mungkin anak yang mengalami trauma. Itu paling asik. Nah, anak-anak yang mengalami trauma, misalkan kayak contohnya apa ya? Tapi kebanyakan tuh dari trauma yang didapatkan dari orang tuanya gitu. Nah, jadi kayak anak-anak yang pernah kasus broken home kayak gitu, atau mungkin anak-anak yang mengalami pola asuh yang keliru, misalkan saat kecil itu dia tidak diasuh oleh kedua orang tuanya kayak gitu. Dia lebih banyak diasuh oleh neneknya, dan di neneknya dia itu mendapatkan pola asuh yang keras, misalkan neneknya itu harus harus menuntut A, B, C kayak gitu, dan itu terbawa ke kondisi emosional anaknya. Jadi kebanyakan kasus-kasus trauma yang terjadi pada anak itu memicu bagaimana kondisi emosional. Jadi banyak anak-anak yang rentan dengan kekerasan, kayak suka memukul, kayak suka membangkang kayak gitu. Nah, biasanya ini yang paling menantang buat para psikolog kayak gitu. Karena sesinya berjenjang, pertemuan berjenjang. Nah, jadi
kalau yang kasus-kasus anak ini biasanya kita menggunakan CBT anak. Tapi pertama yang kita lakukan adalah kita membangun raport dulu ya. Oke. Jadi membangun kenyamanan kayak gitu. Kalau anak itu belum nyaman dengan kehadiran kita, itu jangan sesekali kita melanjutkan ke sesi selanjutnya. Jadi kalau misalkan selama 2 kali pertemuan anak terasa nyaman, baru kita boleh melanjutkan sesi selanjutnya. Jadi mungkin contohnya cara kita membangun sebuah kenyamanan adalah kita mengajak anak itu melakukan play terapi bermain. Terapi bermain kan banyak ya, jadi pokoknya semacam kayak mungkin kita tanya kesukaan anak itu apa gitu, mungkin bermain apa namanya ya, yang biji-biji terus dihitung-hitung dongklak apa sih namanya ya? Iya, congklak gitu ya, Pak? Congklak ya, Pak? Congklak, Iya, betul. congklak. Jadi kayak misalkan anaknya itu suka congklak, itu yang kita tawarkan ke anak. Jadi kita ajak bermain sambil kita ngajak ngobrol kayak gitu. Nah, nanti kalau anak itu udah nyaman, baru kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, sesi selanjutnya itu biasanya kita ngajak untuk terapi CBT. Tapi CBT-nya itu kita sesuaikan dengan usia anak gitu. Ya, jadi nanti mungkin kita buat semacam permainan kayak misalkan apa yang kamu pikirkan kayak gitu, nanti tulis di lembar kertas baru ditempel kayak gitu. Apa yang kamu rasakan? Marah, saya suka marah, saya suka sedih, saya suka kecewa kayak gitu. Jadi gimana caranya agar materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan usia anak. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan dengan stabilisasi emosi. Jadi kadang kan kalau anak udah mulai marah tuh ya, kita nanti stabilisasikan emosinya dulu. Ya mungkin bisa dengan kita ngajak relaksasi nafas kayak gitu. Coba deh relaksasi nafas dulu biar terasa tenang kayak gitu. Nah, terus nanti baru kita lanjutkan kepada tugas di rumah kayak semacam token ekonomi. Nah, token ekonomi itu kayak misal nih perilaku memukulnya kita mau kurangi kayak gitu. Mungkin dalam seminggu itu kita ukur apakah perilaku memukulnya itu bisa berkurang atau enggak. Gitu. Aduh. Wait. Halo? Iya, Pak, sebentar. Tapi bisa terdengar nggak, Pak? Terdengar kok. Tadi sampai mana? Oh, tadi sampai mana ya? Iya, dikasih PR gitu ke rumah, Pak. Untuk mengurangi kemarahan gitu. Ya, untuk menerangi misalkan kadang kan anak yang agresi, anak yang memiliki gangguan emosi, biasanya itu mereka rentan memukul ya. Memukul, membangkang. Nah, biasanya nanti kita berikan token ekonomi. Jadi token ekonomi ini adalah untuk menurunkan atau sampai menghilangkan perilaku yang ingin kita kurangi kayak gitu. Salah satunya misalkan memukul. Nah, memukul ini nanti kita hitung durasinya, kita hitung intensitas selama seminggu itu muncul nggak perilaku memukul ini kayak gitu. Nah, kalau ada keinginan untuk memukul, biasanya nanti kita memberikan semacam pengalihan. Nah, nanti ini kerjasama dengan orang tuanya sih sebenarnya. Oke, baik. Jadi perubahan yang dialami klien itu gimana ya, Pak? Dari yang Bapak ceritain tadi. Sebenarnya perubahannya itu setidaknya pertama adalah setidaknya klien ini dapat insight yang baru, pemahaman yang baru kayak gitu, bahwa sesuatu yang dilakukan selama ini itu keliru kan. Nggak mesti harus kita lakukan, dan ini tuh dapat merugikan dirinya sendiri, dapat merugikan orang tuanya kayak. Nah, terus karena kan memukul ya, jadi nanti biasanya ini kan juga berdampak pada teman-temannya kayak gitu. Nanti bisa jadi dia dikeluarkan dari sekolah kayak gitu. Jadi hal-hal yang memicu ketika kita marah itu yang kita harus berikan pemahaman kepada si klien. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setidaknya dia memiliki kemampuan agar bisa meregulasi emosinya. Jadi mungkin ketika nanti kamu marah,
coba cari mungkin permainan yang bisa kamu gunakan agar marahmu itu bisa berkurang gitu. Terus yang ketiga yang pasti dari token ekonomi itu perilaku yang kita inginkan itu bisa menurun gitu. Salah satunya tadi adalah perilaku memukul. Itu jadi bisa berkurang karena kita menerapkan token ekonomi. Oke. Oke. Dan terakhir juga kita melakukan konseling orang tuanya, kedua orang tuanya. Jadi bukan hanya anaknya aja. Jadi kalau anak biasanya memang komprehensif banget. Jadi dari orang tuanya juga kita memberikan konseling, kayak semacam konseling keluarga kayak gitu. Oh ini loh yang terjadi dengan anaknya. Gitu sih. Oke. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah melihat atau menyaksikan secara langsung pelanggaran kode etik atau UU PLP? Bila iya, apa bentuk pelanggarannya Pak? Banyak banget kalau ini. Wah, Banyak banget sekali kalau di lapangan. bisa Jadi, diceritain, Pak? ada anak yang non psikologi Iya. S1 itu sudah boleh itu melakukan pemeriksaan psikologis, melakukan interpretasi, melakukan diagnosa seperti itu. Terus ada yang paling banyak itu psikolog abal-abal. Jadi S1 psikologi tapi mengaku psikolog kayak gitu. Itu banyak banget. Oke. Ada lagi nggak, Pak, pelanggaran-pelanggarannya selain itu? Banyak juga. Ada yang S1 non psikologi terus dia mengambil kayak semacam pelatihan hipnoterapi, kayak semacam pelatihan tertentu, terus kemudian mengklaim dirinya sebagai psikolog kayak gitu. Oh ini loh kurang tidur saya bisa mengatasinya dalam sehari itu udah langsung sembuh kayak gitu. Itu banyak banget di sosial media kan. Ada yang kadang kebanyakan sih ngaku psikolog ya. Maksud saya kayak padahal gelarnya dari non psikologi tapi udah mengklaim dirinya sebagai terapis kayak gitu. Padahal kan terapis itu ada sertifikasinya ya. Lebih ke situ sih, Dek. Oke, baik. Terus tindakan apa yang dilakukan oleh Bapak atas pelanggaran kode etik tersebut, Pak? Kalau saya sendiri yang lapor ke pihak IMSI wilayah kayak gitu. Kalau di sini mungkin IMSI wilayah ya. Tapi karena kebanyakan memang yang melakukan pelanggaran itu dari pihak ini ya, maksudku dari ranah bawahnya HIMSI gitu. Bukan saya menyalahkan HIMSI ya, tapi memang kebanyakan yang terjadi itu adalah di bawah itu, di bawah organisasi itu. Artinya ada beberapa juga anggota dan mereka itu yang melakukan penyimpangan istilahnya lah gitu. Tapi kalau yang dari klinis sendiri itu sejauh ini memang jarang banget terjadi karena SIPP kan, karena kalau di rumah sakit itu kita tidak boleh menangani pasien, kita tidak boleh berpraktik kalau kita nggak memiliki SIPPK itu. Iya, betul. Jadi benar-benar terintegrasi antara SIPP kita dengan Kemenkes kayak gitu. Sedangkan kalau di IMSI itu mungkin karena saking banyak anggotanya kan, karena S1 psikologi juga bisa ikut kayak gitu. Jadi ada yang ngaku psikolog, ada yang boleh melakukan pengetesan, terus interpretasi sampai diagnosa gitu ya. Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak, apakah ada hal saat ini yang belum diatur dalam kode etik atau UU PLP itu? Apa yang belum diatur? Mungkin ini ya, lebih ke sanksi kali ya. Sanksi berat yang diberikan oleh orang-orang yang bebel kayak gitu, yang tidak bisa dikasih tahu kalau yang mereka lakukan itu adalah kesalahan. Karena sejauh ini hanya banyak teguran aja sih, setelah itu udah nggak ada kelanjutan lagi sampai benar-benar mereka oknum-oknum ini tuh diberikan sanksi yang ya setidaknya berat lah kayak gitu. Berarti detail aturannya itu berupa sanksi ya Pak? Ya, di sanksi sih sejauh ini yang saya lihat di IMSI wilayah sendiri itu memang yang lebih banyak itu adalah teguran. Jadi kayak teguran untuk tidak melakukan penyimpangan lagi ke
ke depannya. Oke. Tapi ujung-ujungnya masih ada lagi yang melakukan gitu. Jadi kalau bisa sih ada sanksi berat, setidaknya SIP-nya itu ditahan kayak gitu. Oke. Mungkin itu sanksi berat. Oke. Oke. Jadi sebenarnya gitu aja sih Pak. Apa sih Ya, wawancaranya? Nanti kita kasih, sebenarnya kami itu udah dapet template CV-nya. Jadi nanti kami kasih ke Bapak, ntar kami aja yang ngisi, tapi Bapak mohon apa sih Pak? apanya? Oh, Apa, dibaca aja Pak. iya dibaca terus diisi nanti via WA aja mungkin Iya, Pak. kirimnya. Nanti kita yang ngisi Nanti kita yang CV-nya ngisikan. gitu. Oh iya boleh deh. Saya isi ininya gitu, isi template-nya itu. Tidak usah Pak, di WA aja. Iya di WA aja, ntar kami yang ngisiin, gak Nanti apa-apa. kami yang masukkan. Oh jadi gini aja, nanti diketik aja di WA, nanti saya ngisi. Gitu. Iya betul Oh, Pak. iya. Gitu. Terus Karena saya kadang gimana? terus terus kami izin foto ya Pak buat dokum juga ini. Oh iya boleh. Iya. Oke. Boleh. Kami sendiri-sendiri ya Pak. Sebenarnya ini tugas individu tapi boleh psikolognya satu buat berdua. Iya. Soalnya udah sering sih sebenarnya kayak gini. Oh. Sebelum-sebelumnya juga udah. Oke. Izin ya Pak. Oke boleh. Dihitung ya biar tahu. Oh iya. Sebentar Pak. Aduh, kok susah. Iya, sebentar Pak. 1, 2, 3. Oke, gantian Pak. Gini Pak. Aku udah belum? Udah. Oke. Kamu kelihatan nggak? Sorry. 1, 2. Oke. Oke. Bapak sebelumnya makasih banget ya Pak udah bantu tugas kami. Iya. Terus. Iya, amin Bapak, terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Ditutup ya. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Canggung banget. Bener-bener panas banget Pak. Astagfirullahaladzim. Gak usah perlu diajak. Kamu mau nanyain aja sebenarnya. Takut lah sebenarnya. Takutnya langsung jebret ibarat. Tapi dia nggak, tuh kok nggak nanya ya? Iya, kamu berarti baik banget dong. Dia juga udah bilang kayak sebenarnya udah biasa sih. Ya Allah.